Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu dalam kasih-Nya, kita berkumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini merupakan hari yang penuh berkat bagi kita, di mana sukacita Allah terus memenuhi kehidupan kita hingga hari ini. Mari persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari saudara, angkat hatimu, angkat suaramu, biar kita mau meninggikan nama Tuhan dengan penuh kesungguhan. Karena sebuah kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, kami rindu terus mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini Tuhan. Ajar terus kami mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, supaya kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari katakan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan
terjadilah, mari katakan Bapakku, Bapakku, ajaibkanlah rancanganmu, Tuhanku, terang perbuatanmu, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu Tuhan, menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu Tuhan, menurut kehendakmu, terjadilah, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, mari sembah, kami puji Engkau Tuhan, amin, amin, haleluya, glory bagimu, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, amin, Bapakku, Bapakku, terpujilah namamu, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami senantiasa hidup hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kalau masih Engkau pelihara hingga saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau, kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar senantiasa setiap puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Urapi kami semua yang ada Tuhan, urapi setiap tangan kami memuji Engkau, setiap mulut kami memuji meninggikan Engkau, hati kami menyembah Engkau. Engkau mengurapi kami semua, baik kami yang berada di rumah, kami yang berada Tuhan Yesus di tempat ini, kami dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap ada menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan itu pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, untuk menikmati kasih dan kuasa Tuhan di hadiratnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, katakan, dan menikmati baiknya, dan menikmati
Haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika hati kita menyembah kepada Tuhan, kita melihat betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kita. Haleluya. Hari-hari yang kita hidupi saat ini, kita mau terus hidup hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Oh haleluya, haleluya. Hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, ku mau hidup, ku mau hidup, amin, seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh heran. Amin. Semua yang di sini memuja Tuhan. Disembah Yesus, Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Amin. Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus,
kita akan nyanyikan pujian ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang heran. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu begitu ajaib, firman-Mu begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, di sana pun kuasa-Mu sedang mengalir bagi kehidupan kami. Keajaiban yang terjadi dalam hidup kami. Ya senantiasa setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, itu menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi kami. Kami percaya mujizat terjadi di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Allah yang luar biasa akan kami terima di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami, tanah hati yang terbaik, taburi kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan dan dasar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini, kami sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, saya rindu saya membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, yang berbunyi firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Kata kehendak dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan adalah keinginan atau kemauan atau harapan yang keras. Jadi kehendak adalah keinginan, harapan, dan kemauan. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang bergerak di dalam diri manusia. Yang pertama, saya ambil di dalam satu bagian di sini adalah, pertama adalah kehendak daripada Allah. Kehendak daripada Allah yang utama adalah supaya manusia ini diselamatkan. Jadi kehendak daripada Tuhan supaya manusia ini diselamatkan. Maka kita sering mendengarkan ayat yang berbunyi,
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa. Jadi kerinduan, kehendak daripada Tuhan yang utama adalah supaya manusia percaya kepada Tuhan, dan supaya manusia ini tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Allah yang bergerak, yang paling utama dalam diri manusia adalah supaya manusia melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang utama saya katakan tadi adalah supaya manusia itu percaya kepada Tuhan, supaya manusia itu tidak binasa, supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi pertama adalah supaya manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang kedua, ketika orang percaya kepada Tuhan, tentunya dia tidak hanya sebatas percaya, sebab firman Tuhan katakanlah, iblis percaya juga kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia percaya. Kalau kita sampai hanya dipercaya saja, tidak cukup. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tentunya ada tingkatan-tingkatan, ya, kehendak Allah, supaya kita mengerti akan firman Tuhan, kita mengerti akan firman Allah, supaya kita mengerti akan maksud daripada Tuhan. Firman Allah kita mengerti dan kita mengetahui, tapi bukan hanya sampai di kita mengerti dan mengetahui firman Allah, tetapi juga kita akan melakukan kehendak daripada firman Tuhan. Artinya kita melakukan perintah daripada firman Tuhan. Jadi tiga hal inilah supaya kita percaya, kita mengerti, kita melakukan kehendak, melakukan perintah firman Allah. Ya, inilah kehendak daripada Tuhan. Kehendak daripada Tuhan supaya kita percaya, kita mengerti, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah kehendak Allah dalam diri manusia. Nah, saya sudah katakan tadi adalah melakukan kehendak Allah supaya kita, firman Tuhan katakan tadi, supaya kita mempergunakan waktu yang sisa ini, waktu yang singkat ini, supaya kita melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan. Kita tahu bersama-sama firman Tuhan berkata di dalam Kisah 113 ayat 36, Kisah 113 ayat 36, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi generasi-generasi ini mereka melakukan kehendak Allah pada zaman mereka. Daud melakukan, bahkan Kejadian 6 ayat 22 berkata, Nuh juga Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi Nuh melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia membangun bahtera Nuh seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kehendak daripada Tuhan supaya kita melakukan kehendak firman, melakukan kehendak perintahnya. Yang kedua adalah kehendak daripada manusia. Kehendak manusia ini adalah berfokus kepada diri sendiri. Ini berfokus juga pada keinginan daging. Semata-mata hanya untuk diri sendiri, dan keinginan daging ini adalah keinginan daripada keinginan duniawi. Ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi keinginan manusia, atau yang sudah kita baca tadi, kehendak manusia mempunyai keinginan. Keinginan manusia diambil dari kata Yunani adalah epitumia, yang berarti keinginan yang terlarang, nafsu. Jadi manusia punya kehendak, punya keinginan yang terlarang. Manusia punya keinginan nafsu yang melahirkan dosa. Maka firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Saya senang dengan ayat yang berkata bahwa 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini katanya sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia ini yang diduduki oleh manusia mempunyai keinginannya, akan sudah lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan.
keinginan manusia ini, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan atau kehendak daripada manusia, keinginan daging itu, dia diseret, dipikat olehnya. Jadi keinginan diri sendiri ini menyeret, memikat, dan keinginan ini setelah dibuahi katanya, ia akan melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan manusia bertentangan dengan firman Allah. Kehendak daging daripada manusia bertolak belakang dengan firman Allah. Makanya firman Tuhan ketika manusia sudah percaya, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita tetap mengerti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan melakukan perintah-perintahnya. Percaya, mengerti akan firman Tuhan, dan melakukan segala perintah firman Tuhan. Itu yang dituliskan oleh firman Tuhan. Jadi kehendak manusia dan kehendak daripada Allah sangat kontradiksi, sangat bertolak belakang. Karena keinginan daripada manusia, keinginan daripada daging, keinginan daripada dunia ini akan menyeret, memikat manusia, sehingga manusia terjerumus dalam ketidakbenaran. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan, mentaati segala firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan dengan waktu yang sisa, waktu yang singkat ini, mari kita pergunakanlah dengan keinginan daripada kehendak Allah saja, keinginan daripada kehendak Tuhan saja. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah kehendak daripada iblis. Jadi yang pertama adalah kehendak Allah, yang kedua adalah kehendak daripada manusia, keinginan daripada manusia, dan ketiga adalah kehendak daripada iblis. Kehendak daripada iblis adalah supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang saya katakan, ketiga hal ini dipotong oleh iblis, karena iblis itu sifatnya untuk mencegah. Apa yang kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan, dia cegah supaya kita tidak mau melakukan. Saya ambil contoh di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 18 berkata, sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ya. Salah satu strategi daripada iblis adalah mencegah supaya kita tidak melakukan kehendak Allah, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak mengerti akan firman Tuhan, supaya kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu strategi daripada iblis, itu kehendak daripada iblis. Dia mencegah, saudara. Mencegah berarti ketika kita mau berjalan di satu kebenaran, ada dia mau cegah supaya kita tidak mau. Contoh yang kecil saja. Kita mau beribadah, ya kan? Tetapi dengan segala situasi, iblis mau supaya kita tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Malah iblis mau supaya kita meremehkan firman Tuhan, meremehkan ibadah itu. Walaupun secara saat-saat ini kita beribadah online, mungkin ada bisikan-bisikan daripada iblis dalam hati kita, sudahlah beribadah online, ibadah aja biasa-biasa aja, ya kan? Asik loh, kita ada di kamar, asik toh kita ada di dapur, asik toh kita ada di tempat ini. Iblis membuat suasana supaya kita
tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita jadi asal-asal saja untuk beribadah kepada Tuhan. Itu strategi daripada iblis untuk mencegah. Saudara, hati-hati, jangan sampai iblis sudah mencegah kita. Dia mencegah supaya kita jauh dari hadirat Tuhan. Dulunya kita suka berdoa. Saat-saat pandemi ini kita udah jarang berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang baca firman Tuhan, jarang bersekutu kepada Tuhan. Itu strategi daripada iblis. Dia mencegah supaya kita tidak datang kepada Tuhan, supaya kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan lagi, kita tidak merasakan jamahan Tuhan lagi. Ini strategi daripada iblis, supaya dia mau mencegah kita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh, kita melakukan firman Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iblis ada di telapak kakimu, ya kan? Iblis ada di telapak. Dia punya kuasa, otoritas untuk mengusir iblis. Maka Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana kita nggak tunduk kepada Tuhan? Bagaimana kita mau lawan iblis ketika kita tidak menghormati Tuhan? Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan? Tunduk sini berarti kata menghormati Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Jadi kemenangan hanya di dalam firman Tuhan. Kemenangan hanya di dalam kuasa firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka ada kemenangan terjadi dalam dirimu. Akan terjadi kemenangan di dalam keluargamu. Akan terjadi kemenangan di dalam pekerjaanmu. Akan terjadi kemenangan di dalam rancanganmu. Karena apa? Yang mencegah itu, saya percaya, disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang mencegah dirimu untuk datang kepada Tuhan? Masalahkah? Persoalankah? Pergumulankah? Atau saat-saat ini situasi kesulitan, kesukarankah yang mencegah? Ataukah sakit penyakit yang menghalangimu, yang mencegahmu untuk datang kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh, maka Dia akan bertindak. Amin. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B, di dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Saya katakan, imun yang paling besar, imun yang paling dahsyat, bukan karena kita makan segala vitamin. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jadi kekuatan ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam ketenangan. Ketika kita dalam ketenangan, kita bisa berdoa. Amin. Ketika kita di dalam ketenangan, kita bisa datang bersyukur. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam kiraan ada kekacauan, iya kan? Ada situasi yang tidak baik. Bagaimana kita mau bersyukur? Dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi apapun situasi kondisi yang menghalangi kita mesti ambil tindakan. Percaya dengan bertindak kepada Tuhan, mentaati kepada firman Tuhan, dan kita melakukan segala perintah firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua, menjadi rema bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua. Bila keinginan kita, keinginan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi hal yang utama, yang paling utama dalam diri kita, biarlah kita melakukan kehendak Allah. Biarlah kita melakukan keinginan daripada firman Allah. Melakukan segala firman Tuhan. Melakukan apa yang maunya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintahnya daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan kehendak daripada firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita menyukakan hati Tuhan. Karena dengan melakukan kehendak daripada firman Tuhan, itulah keinginan daripada Tuhan.
Itulah kerinduan daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan dalam diri kita. Nah, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai detik hari ini supaya kita mau melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Kehendak daripada Tuhan inilah yang akan membuka mata pandangan rohani kita supaya kita mengerti maksud, rencana daripada Tuhan. Maksud daripada rencana daripada Tuhan, saya sudah katakan tadi, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Waktu yang sangat singkat ini, kata firman Tuhan, mari kita pergunakan untuk kehendak daripada Tuhan, melakukan kehendak daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami semua mulai kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang bergerak di dalam diri kami manusia, adalah kehendak daripada Allah sendiri, kehendak daripada daging, keinginan manusia sendiri, kehendak daripada iblis. Kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan, melakukan segala kehendak-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami kuat, kami mampu, karena firman Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami patahkan setiap siasat, setiap kehendak-kehendak daripada iblis yang mau menghalangi kehidupan kami, yang mau merintangi, yang mau Tuhan mencegah kami. Kami patahkan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Kita minta kekuatan, kita minta pimpinan daripada Allah Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk kita berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami berjalan di dalam pimpinan daripada Tuhan. Kami berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan umat-umat-Mu yang rindu Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam firman, dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan inspirasi yang baru hanya di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan sertai mereka. Tuhan lindungi. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka berjalan dengan kehendak daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Allah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memimpin dan menuntun Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mereka yang datang dalam keadaan kelemahan, mereka yang datang dalam keadaan sakit, mereka yang datang dalam kebimbangan, keraguan, mereka yang datang dalam keputusasaan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa,
dan menyatakan perkara yang ajaib. Dan pujilah nama Tuhan dan kekal sampai kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kamu berkati seluruh sidang jemaat, berkati apa yang menjadi doa pertemuan mereka Tuhan. Tolong campur tangan dengan iman kami, dengan percaya kami Tuhan sudah menyatakan kuasa dan berkat dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak, bagi hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau besar, pulau-pulau yang kecil. Tuhan, kamu berkati mereka. Tuhan, tolong hidup mereka. Menyatakan perkara yang ajaib. Biarlah Indonesia ini terus dipulihkan. Biarlah bangsa ini terus menerima lawatan Tuhan. Maka pemerintah Indonesia, doakan bagi Indonesia ini, segala krisis yang terjadi, ekonomi, kesehatan, salah satunya Tuhan, terus berdoa, biarlah pemulihan terus terjadi pada bangsa Indonesia ini, sehingga nama Tuhan jadi terpuji dan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dengan apa kami harus balas segala kebaikan Tuhan, dan kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyerahkan hidup kami, roh jiwa tubuh kami persembahkan kepada Tuhan, dipakai sebagai alat terang, sebagai saksi, jadi garam dengan dunia yang semakin jahat, semakin gelap. Kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan menolak setiap kehendak daging, keinginan duniawi, kehendak daripada iblis yang dikatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan terjadi di pihak kami Tuhan. Kami percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami akan tutup ibadah pagi hari ini dan berdoa secara khusus bagi anak-anak yang sudah ulang tahun. Hari ini kami datang dengan satu usia yang baru, 11 tahun. Kami berkati dia, kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang daripada Tuhan, dan anak ini dibentuk di dalam kasih Tuhan, karakternya Tuhan. Anak ini berkati oleh Tuhan, masa depannya menjadi masa depan yang hilang gemilang, pakai Tuhan, diterang, disaksi. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Puji Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Sudah bakti pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetap dalam protokol
kesehatan. Jangan lupa terus pakai masker, cuci tangan, dan mengalir dengan jaga jarak selalu, dan tetap berdoa. Dan kami terus berdoa bagi berkati dan menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kami dan Pastor mengucap banyak terima kasih atas hubungan kita semua dalam nama Tuhan. Puji dan dipermuliakan. Haleluya. Sampai bertemu gelombang yang sama. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.